Alhamdulillah, Indonesia langsung lolos ke babak putaran ketiga jika hal ini terjadi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari pasukan Irak dengan skor akhir 0-2. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno sore tadi. Gawang Garuda Muda yang dijaga kiper Hernando Ari kebobolan 2 gol. Gol pertama akibat tendangan penalti dan kedua akibat kesalahan Hernando Ari saat berusaha menggocek pemain Irak. Gol pertama tercipta dalam pertandingan timnas Indonesia versus Irak itu terjadi pada menit ke-54 lewat titik penalti. Pemain Irak Aimen Hussein berhasil memanfaatkan handball Justin Hubner dan memberikan keunggulan. Jordi Amat lagi-lagi kembali mengalami apes karena melakukan pelanggaran keras terhadap Yusuf Aimin di dekat kotak penalti di menit ke-59. Akibatnya Jordi Amat dihadiahi kartu merah. Skuad Merah Putih terpaksa harus bermain dengan 10 pemain. Ancaman serangan saling ditebar kedua tim tersebut. Peluang tercipta bagi timnas Indonesia lewat pergerakan Ragnar Oratmangun di menit ke-78. Melalui serangan balik itu, Ragnar harus sprint hingga diapit dua pemain Irak. Sayangnya peluang itu belum berbuah gol. Petaka kembali datang di depan gawang timnas Indonesia. Sang kiper Hernando Ari melakukan kesalahan fatal usai berusaha menggocek pemain Irak di depan bibir gawang. Selain Hernando Ari, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga ikut lemas melihat permainan anak-anak asuhnya itu. Sintayong dan skuad Garuda Muda kemudian harus menerima pil pahit kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. Namun bagi pencinta sepak bola Indonesia tak perlu khawatir. Pasalnya Indonesia bisa lolos ke babak putaran ketiga jika laga antara Vietnam versus Filipina malam ini berakhir dengan skor imbang. Pasalnya skuad Garuda menang head to head atas Vietnam jika nantinya Vietnam berhasil mengalahkan Irak di pertandingan terakhir. Dengan poin sama 7, itu artinya Indonesia berhak lolos. Pasalnya Vietnam kalah head to head atau kalah 2 kali saat melawan Indonesia beberapa waktu lalu. Namun jika tak ingin mengambil resiko, mau tidak mau Indonesia harus mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir. Pelatih timnas Irak Jesus Casas menilai pertandingan melawan timnas Indonesia sulit bagi kedua tim karena skuad Garuda diperkuat para pemain dari Eropa. Seperti yang diketahui, laga Indonesia versus Irak baru saja selesai. Jesus Casas menilai laga kali ini berjalan sangat sulit karena faktor banyak pemain dari Eropa yang memperkuat timnas Indonesia. Suasana pertandingan berbeda dari sebelumnya karena kompetitor kini memuat pemain yang bermain di Eropa, termasuk mereka yang mengikuti kualifikasi Olimpiade Paris. Oleh karena itu, ini menjadi pertandingan yang sulit bagi kedua belah pihak, menunjukkan bahwa kualifikasi kelompok ini akan ditentukan oleh Irak dan Indonesia, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, Jesus Casas tidak ingin menjadikan cuaca sebagai alasan. Menurutnya, masalah cuaca bisa menjadi penghalang bagi kedua tim. Saya tidak suka alasan dan kondisi cuaca karena kami harus beradaptasi apapun kondisinya dan terkadang hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi kedua tim, jelas Jesus Casas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku bakal terus mencari pemain keturunan berkualitas di Eropa demi tingkatkan level skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang cukup gencar mendatangkan pemain keturunan sebagai amunisi tambahan mereka. Teranyar, skuad Garuda bakal ketambahan Kelvin Verdonk, bek kasta teratas Liga Belanda yang baru saja resmi menjadi WNI. Dengan ketambahan Kelvin Verdonk, maka sejauh ini timnas Indonesia sudah diperkuat 11 pemain keturunan. Jumlah tersebut belum termasuk Martin Paes yang sudah menjadi WNI, serta Jean Rapens yang sedang jalani proses naturalisasi. Menanggapi banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia, pelatih Sintayong pun buka suara dan berikan penjelasan. Menurutnya, para pemain keturunan di luar negeri berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong bahkan berhasrat ingin menambah pemain keturunan lagi di timnas Indonesia agar skuad Garuda bisa bersaing di ajang internasional. Para pemain dari Eropa, kalau mereka punya darah Indonesia, mereka punya kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Saya sangat terbuka pada mereka yang mau membela timnas Indonesia serta punya kualitas. Jadi selama mereka bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, kami akan terus mencari pemain dari Eropa yang berdarah Indonesia, ujar Sintayong. Selain Kelvin Verdonk dan Martin Paes, sejatinya memang masih banyak pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri.
Dua di antaranya yang tampil apik di kompetisi Eropa musim ini adalah Mads Hilgers serta Kevin Dix. Mulai dari Mads Hilgers yang jadi andalan di lini pertahanan klub kasta teratas Liga Belanda FC Twente dengan 33 pertandingan musim ini, serta Kevin Dix yang terpilih sebagai pemain terbaik klub Liga 1 Denmark FC Copenhagen versi fans usai catatkan 51 penampilan di semua ajang. Andai timnas Indonesia berhasil mendatangkan dua pemain grade A tersebut, bukan tak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia bakal bisa terwujud. Presiden FA Thailand Walpan Lamsam alias Madampang mengikuti langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa pulang pemain diaspora. Baru-baru ini, Madampang terlihat berfoto bersama salah satu striker Tottenham Hotspur U21, Judson Subel. Madampang langsung terbang ke London, Inggris untuk menemui Judson Subel. Gayung bersambut, Judson Subel bersedia untuk membela Thailand karena Madampang langsung datang menemui striker Tottenham tersebut. Tak hanya itu, Madampang dan Jud juga membicarakan tentang rencana pembuatan KTP Thailand dan mengurus berkas yang diperlukan. Madampang berbicara dengan Jude Bell dan keluarganya untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan akan bermain di timnas Thailand. Karena dia pernah membela timnas Inggris U15, U16, U18, dan U19, tetapi kesempatan semakin tipis saat membela U21 Inggris dengan banyaknya pesaing. Pembicaraan berlangsung positif. Jude tidak menutup kemungkinan bisa membela timnas Thailand, ujar salah satu laporan media Thailand. Kemungkinan besar Jude bakal berseragam Thailand pada September 2024 mendatang. Langkah Madampang untuk mendatangkan pemain diaspora mirip dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Erick Thohir, yang juga membawa beberapa pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI sebelumnya Muhammad Iriawan alias Iwan Bule juga sudah berusaha untuk memanggil beberapa pemain keturunan. Pada masa Iwan Bule, PSSI berhasil meyakinkan Sandi Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama untuk menjadi warga negara Indonesia sekaligus memperkuat timnas Indonesia. Pada era Erick Thohir, PSSI berhasil meyakinkan Justin Hubner yang merupakan pemain belakang Wolverhampton yang berlaga di ajang Premier League. Tak hanya Justin Hubner, Erick Thohir juga berhasil meyakinkan banyak pemain diaspora yang berlaga di Eropa. Baru-baru ini Erick Thohir berhasil meyakinkan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Joe, dan Kelvin Verdong. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna memberi isyarat bahwa dirinya senang salah satu pemainnya Elkan Bagot tak membela timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Isyarat itu diberikannya dalam sebuah pertanyaan mengenai persiapan Ipswich Town jelang bertarung di Premier League musim 2024-2025. Dilansir dari SNJ Daily Times, mantan asisten Ole Gunnar itu mengungkapkan bahwa dirinya tengah mempersiapkan pramusim bagi klub berjuluk The Tractor Boys tersebut. Baginya, pramusim ini sangat penting untuk Ipswich Town guna mempersiapkan diri bertarung di Premier League 2024-2025 dengan status sebagai tim promosi. Karenanya, ia senang jika sebagian besar pemainnya termasuk Elkan Bagot punya waktu istirahat di off-season ketimbang menggunakan waktu libur kompetisi untuk bertanding. Pramusim akan menjadi momen sangat penting. Kami memiliki pramusim yang amat menarik ke depannya dan para pemain akan punya waktu istirahat yang cukup saat kembali. Kami memiliki pramusim penuh yang baik yang harus kami manfaatkan sebaik mungkin, ujar McKenna. Adapun di pramusim kali ini, Ipswich Town akan melakukan perjalanan ke Australia. Ia pun senang jika pramusim ini timnya akan tampil dengan penuh, termasuk Elkan Bagot yang absen membela timnas Indonesia. Belum diketahui kapan skuad Ipswich Town akan berkumpul untuk pramusim. Hanya saja saat skuad The Tractor Boys berkumpul, Elkan Bagot diyakini akan berada dalam kondisi terbaiknya. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini tengah memanfaatkan libur kompetisi untuk beristirahat. Terlebih setelah dirinya tak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Thailand ini tak dipanggil untuk kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina karena diduga memiliki masalah dengan sang pelatih Sintayong. Disebutkan bahwa Sintayong sempat memanggil Elkan Bagot yang tengah berlibur, tapi menurut kabar yang beredar, pemain yang sempat membela Bristol Rovers itu tak menjawab panggilan tersebut. Masalah itu pun makin melebar setelah Sintayong memutuskan mengabaikan Elkan Bagot.